Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga apa? Sehingga kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam yang melekat pada diri kita pada saat ini. Dengan itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga tetap tercurahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi, dan seorang proklamasi yang tidak tahu dengan yang namanya nasi, tetapi seorang proklamasi yang memakan kurma berbiji, dan seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, tetapi seorang proklamator yang menaiki unta berekor, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sependek-pendeknya salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya memberikan sedikit tausiah kepada kita bersama, yakninya tentang 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwasanya al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Manakah golongan-golongan yang dirindukan oleh surga tersebut? Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mengapa orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran merupakan golongan yang pertama dirindukan oleh surga? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Jadi barang siapa yang mempedomani Al-Quran tersebut, maka niscaya ia insyaAllah akan selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga merupakan al-huda, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang semasa hidup dunia membaca Al-Quran, maka niscaya dia akhirat kelak nanti Al-Quranlah yang akan memberikan syafaat kepadanya. Maka dari itu marilah sama-sama kita senantiasa membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran tidak dihitung dari berapa ayat, tetapi dari huruf demi huruf kita diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, yang kedua orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafizil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Menjaga dari apa? Menjaga dari perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah, dan perkataan-perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dan barang siapa yang bicarakan aib saudaranya di belakang saudaranya, niscaya ia sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dalam suatu kisah dikatakan bahwasanya ada seorang menyuruh budaknya untuk menyembelih seekor domba. Lalu budak tersebut menyembelih seekor domba dan tuannya pun berkata, ambillah bagian yang paling terbaik dari domba tersebut. Lalu sang budak pun mengambil lidahnya. Dan tuannya pun berkata satu kali lagi, sembelihlah domba itu satu lagi dan ambil bagian yang paling buruk dari domba tersebut. Lalu budak tersebut menyembelih domba satu lagi dan mengambil lidahnya dan memberikan kepada tuannya. Lalu di sini tuannya pun bertanya, aku suruh kau mengambil bagian yang terbaik dari domba tersebut, kau berikan lidahnya. Dan aku suruh kau sembelih satu lagi dan ambil bagian yang terburuk, kau berikan lidahnya. Lalu seorang budak pun berkata, barang siapa yang senantiasa pandai menjaga lisannya, pandai dalam menjaga ucapannya, maka niscaya ia termasuk orang-orang yang terbaik di dunia.
Namun sebaliknya, jikalau ia tidak bisa dalam menjaga ucapannya, menjaga lisannya, maka niscaya ia termasuk orang-orang yang terburuk di dunia ini. Maka dari itu, di setiap kita berbicara, kita pikirkanlah terlebih dahulu apakah pembicaraan kita tersebut menyinggung perasaan orang lain, bahkan mengundang murka Allah. Dan golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, yakninya pemuta'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar. Orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, memberikan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang kesusahan, menolong saudara-saudaranya yang sedang kesusahan, dilanda musibah, yang membantu dengan hartanya dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya mayat-mayat di dalam kubur minta ditangguhkan ke dunia kepada Allah. Untuk apa? Untuk bersedekah. Mengapa tidak untuk sholat, puasa, haji dan sebagainya? Karena Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, ada beberapa perkara mengapa orang yang telah meninggal minta ditangguhkan ke dunia untuk bersedekah. Yang pertama, karena sedekah dapat meringankan syakaratul maut. Dan Imam Malik berpendapat, jikalau orang yang telah meninggal dihidupkan kembali dan menceritakan betapa sakitnya sakaratul maut itu, maka niscaya kalian akan lari ke pojokan rumah kalian dan menangisi diri kalian sendiri. Baiklah, yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surga, yakninya orang-orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Orang-orang yang senantiasa berpuasa, menahan dari haus dan lapar, menahan hawa nafsunya, menahan perkataan-perkataan. Baiklah, itulah 4 golongan yang mana ia masih di dunia tapi surga telah merindukannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.